Baik, selamat datang di perkuliahan Konstruksi Informasi ya. Ya habis liburan, bagaimana? Enak liburan? Sudah hampir 2 tahun baru bisa mudik ya? Ya maksudnya, kalau kalian sih baru masuk, kan angkatan 2020 ya? Tahun lalu mudik gak? Tahun lalu mudik gak? Hah? Enggak. Ini rumahnya di mana nih? Ada yang di luar, maksudnya di luar daerah Unsut itu? Di mana? Bekasi. Sudah sedikit kan. Orang-orang luar nih yang sudah datang sini berarti luar biasa gitu ya. Sip. Ini sebetulnya sih belum ada ya, kemarin itu ada berita-berita bahwa sudah full online. Full offline. Sudah sangat bedakan antara online dan offline. Full offline, cuma di di teknik itu belum ada informasi apapun. Jadi ya ini kita melanjutkan tradisi kita sebelum UTS gitu ya. Ya maksudnya hybrid aja gitu, hybrid. Oke, baik, mungkin sebelum kita ini sedikit intermezzo ya. Semoga liburannya cukup ya. Sudah hampir 10 hari kayaknya ya. Kalau kalian, atau kalian malah seminggu sebelum itu sudah pulang ya? Oh iya, ya sudah pulang kalian ya. Ya saya kuliah sendirian di ruangan. Oh iya. Aduh, sudah cukup gitu ya. Kalau masih jet lag ya berarti. Oke, intermezzo saja. Mungkin sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya perkuliahan pada siang hari ini itu bisa menjadi ibadah buat kalian. Mungkin yang ada yang lagi puasa mungkin, atau ada yang ya lagi ngejar sawalan misalnya atau apa. Ya ini bisa jadi ibadah gitu ya. Baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, saya persilakan. Oke, baik, selesai. Baik, oke, pertemuan sebelumnya yang ke-9 itu kalian ada tugas kan ya? Ya, masih ingat ada tugas, dan kemudian tugas itu kelompok. Nah, di LDIRU itu kalau tidak salah ada bagian yang namanya penilaian teman sejawat. Kalian sudah ngisi belum? Sudah ya? Sudah bisa berarti ya? Sudah bisa ya? Saya itu lupa memberitahu kalian gitu. Takutnya kalian lupa. Pasti tidak mengisi karena itu nanti nilainya sih. Tapi ya maksudnya cara ngisinya. Tapi sudah ngisi ya. Saya anggap aman lah. Oke. Baik, pada pertemuan hari ini ya kita akan belajar tentang tentang grafik. Nah, tadi gambar hilang. Grafik, digital media dan multimedia. Ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu productivity software ya, yang saya yakin teman-teman sudah di luar kepala lah, terutama yang Microsoft, baik itu Excel, Office, Word, Word, kemudian PowerPoint ataupun Excel ya. Saya tidak akan jauh-jauh dari itu karena kerjaan kalian sebagai mahasiswa gitu ya, kerjaan. Oke, sebentar, saya itu belum bikin daftar hadir, saya bikin dulu ya sebentar. Biasanya nanti kalau lupa, saya harus absenkan kalian masing satu-satu sendiri, manual itu capek, jadi biar kalian isi daftar sendiri. Untuk pas saya? Ya, oke. Kelas A. Sebentar ya, sebentar. Ya, mohon maaf tadi ini sebetulnya kuliahnya itu yang pertama siang hari ini itu nabrak kegiatan, yang kedua sorenya saya kesorean. Jadi tadi saya kira bisa digabungin, ternyata kalian ada kuliah ya, maksudnya ada yang sore ada kuliah, yang walaupun itu sekolah ya. Dosen siapa ya? Pak Daru ya. Fahri Pras. Oh iya, Pak Daru pulang ding, sorry. Iya, kayaknya pulang. Oke. Nah, saya bikin daftar dulu.
bla 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 bla. Nah, ya. Sebenarnya sih kuliahnya nggak akan lama sih, mungkin setengah jam atau sejam saja, karena materinya cuma itu aja gitu. Dari tahun lalu ya itu saja juga. Oke, data tadi sudah dibuat, silahkan jangan lupa isi data tadi ya dari Aldir. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke kuliah ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang grafik, digital media, dan multimedia. Saya yakin teman-teman sudah familiar lah tentang grafik, digital media, multimedia ya. Kalau zaman sekarang kalau kalian nggak paham ini kayaknya ada something wrong dengan kalian. Apakah kalian tinggal di gua? Ya mungkin kalian tinggal di tempat terpencil misalnya, tapi kayaknya tidak mungkin itu ya. Oke, dosennya seperti saya ini saja lah ya. Oke, kok nggak jalan? Baik, capaian pembelajaran mata kuliah ya ini harapannya setelah ini kayaknya materi saya nggak sampai semuanya saya bahas, jadi mungkin sampai poin ketiga atau keempat kalau nggak salah ya. Jadi nanti sisanya mungkin akan menjadi tugas atau apalah nanti. Jadi yang pertama nanti kalian bisa membedakan ya tentang painting software, image processing software, drawing software, dan 3D modeling software. Mungkin kalian saat ini taunya yaitu buat gambar gitu atau ya editing atau apa gitu, tapi itu ada perbedaan. Ada painting, ada image processing software, drawing software, nanti kita bisa membedakan. Yang kedua adalah kita bisa menjelaskan teknik efektif untuk meningkatkan kualitas presentasi slide untuk presentasi grafik software ya. Ini ya sebenarnya hanya saja sih. Saya kira mahasiswa sekarang bisa kadang-kadang malah lebih bagus kalian slide-nya ketimbang saya. Tulisan saya cuma gini doang tulisan gitu. Kalian misalnya sudah ada aneh-aneh gitu dan terbang kiri kanan atas bawah dan segala macam gitu. Nah itu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalian bisa menjelaskan bagaimana teknologi digital itu digunakan dalam pembuatan audio dan video saat ini gitu ya. Ketiga itu mampu menjelaskan bagaimana kompresi data bekerja, dan yang terakhir adalah yang menjelaskan tentang beberapa aplikasi yang saat ini atau masa depan akan di bidang teknologi multimedia gitu ya. Seperti itu. Ini komputer grafik. Jadi kalian tahu yang namanya bitmap grafik? Kalian lahir kapan sih? nggak pernah itu ya. Kalian mungkin familiarnya JPEG gitu ya, atau PNG, GIF gitu ya. Bitmap mungkin nggak pernah ya. Kayaknya Windows 10 pun kayaknya sudah nggak itu deh. Kalau kalian cari tipe-tipe gambar itu ada yang namanya bitmap. Tipenya itu BPT apa ya? Ada namanya saya agak lupa apa namanya, extension saya lupa. Tapi itu zaman bahula sekali itu. Itu dulu dipakai biasanya hasil save dari aplikasi Paint. Zaman dahulu sih sebelum pakai. Kan sih Windows pakainya apa sih? Apa dia pakai Linux atau Windows? Windows terakhir pertama kali pakai Windows berapa? XP. Harusnya nyata mungkin nyimpannya sudah nggak itu kali ya, bitmap kali ya. Dulu tuh nyimpannya kalau nggak salah pertama-tama tuh dulu nyimpannya bitmap, jarang pakai JPEG atau PNG. Nah ini jadi mungkin historisnya gitu ya, bagaimana ada bentuk grafik gitu ya, bagaimana kalian bisa kirim-kirim gambar gitu ya teman-teman dari kalian, atau bagaimana komputer bisa menghasilkan atau menampilkan suatu gambar gitu ya. Jadi sebetulnya kalau gambar itu adalah di layar komputer ya, itu tersusun dari matriks pixel dan hitam ya, pixel hitam dan putih dan warna ya, yang disusun secara baris dalam baris. Jadi kalau kan tampil gambar seperti ini sebenarnya itu titik-titik yang diurutkan gitu. Dan itu setiap pixelnya itu warnanya berbeda. Ya, jadi dari pojok sini itu ya, dari pojok sana sampai ke sana itu ya ini putih. Putih itu berarti bitnya putih itu. Saat gambar yang ada tulisan paintingnya itu berarti itu ada bit di posisi mana, ada X dan W mana gitu ya, dia itu warna hitam. Itu adalah bagaimana komputer itu menampilkan suatu gambar itu seperti itu.
Kalau ini kan karena pas warnanya hitam dan putih ya. Kalau warna itu berarti nanti pixelnya warna. Nanti apa namanya bagaimana dia, karena aslinya itu ya kalau hitam dan putih kan berarti jelas ya 0 dan 1 ya, digital. Kalau warna itu nanti ada itunya sendiri, ada tag-nya sendiri. Jadi hampir semua yang ditampilkan pada layar komputer itu ya bentuknya pixel yang disusun oleh Prenti Lunak. Nah, jadi jadi user itu ya, kalau user itu apa namanya mencoba untuk mengakses itu nggak bisa, mengakses pixel secara langsung tidak bisa. Jadi kita harus pakai aplikasi tertentu gitu ya, untuk bisa membangun pola pixel yang sesuai. Nah itu makanya nanti muncul namanya aplikasi software painting software. Jadi aplikasi yang mengizinkan kita untuk menggambar pixel tertentu atau pada layar ya, dengan menggunakan perangkat. Nah, perangkatnya bisa pointer, ya bisa mouse, joystick, trackball, touchpad dan segala macam. Atau stylus. Ya mungkin yang hobinya digital graphic itu atau apa itu ya, pakai ya pakai pen tab ya. Nah, itu salah satu aplikasi yang memanfaatkan ini gitu, painting software. Jadi kalau kalian yang sudah biasa pakai yang contohnya aplikasi yang mungkin ada Photoshop misalnya, atau mungkin yang biasa yang gratisan gitu ya, pakai Gim misalnya, itu kan biasanya ada toolsnya ya, palette toolsnya ya. Saya ada aplikasinya kayak di sini sebentar. Ada ya. Saya nggak punya Photoshop, jadi saya punyanya Gim. Jadi mungkin saya contohkan sedikit gitu ya. Kelihatan nggak ya? Ya, saya tidak mengajarkan untuk nyari gitu ya. Bacakan gitu ya. Sebentar ini saya susah ini ya. Ini lah. Jadi kalau kalian lihat di sini itu ada palette-nya ya. Ini yang online yang kasihan nih, yang nggak tahu mereka di mana posisinya. Sebentar saya start dulu. Jadi bagi yang online mungkin belum bisa lihat ya. Ini saya share ke ini, saya matikan dulu, saya ganti pakai ini. Oke. Ini kalian ada lihat ya, ini tools-toolsnya. Ini toolsnya ini ada rectangle, ada di lasso gitu ya. Ini toolsnya itu. Nah, jadi tadi di bagian slide tadi kan ada yang namanya palette of tools gitu ya. Palette of tools ya. Jadi di sini palette of tools yang dia akan memberikan kita akses untuk bisa menggambar gitu. Baik itu kita mau potong, mau cut, mau kita transport, kita bolak-balik gambarnya, atau kita potong di bagian tertentu, ya itu dia disediakan gitu. Aplikasi itu menyediakan yang namanya palette of tools. Nah, jadi beberapa tools ini akan meniru perangkat fisik gitu secara fungsi. Jadi dan ini juga mampu memberikan hal-hal yang mungkin tidak mungkin kita lakukan pada kanvas fisik. Kalau kalian lihat pelukis gitu ya, bagaimana cara mereka untuk memotong bagian tertentu dari suatu gambar gitu. Kalau salah mereka kan harus ngulang lagi kan, bikin dari awal lagi. Nah, kalau kalian menggunakan komputer, Ctrl Z aja selesai. Nah, itu dia. Ya, itu ya, satu itu. Undo gitu ya. Kan mudah gitu. Nah, makanya itu semakin maju teknologi gitu ya, kalian bisa menggunakan komputer sebagai alat untuk menggambar. Nah, itu memudahkan kita. Jadi dengan adanya aplikasi painting gitu ya, kemudian juga perangkat-perangkat ya, pen tab tadi ya, apalagi mungkin yang pakainya yang pen tab yang gambarnya besar ya, bagus gitu ya untuk gambar. Dengan menggunakan stylus hasilnya mungkin malah akan lebih baik ketimbang pakai yang gambar pakai yang biasa gitu, kanvas biasa. Nah, biasanya hasil dari gambar ini, kita aplikasi ini namanya adalah bitmap graphic atau yang raster graphic gambarnya namanya. Seperti itu. Jadi bentuknya itu saya dulu namanya apa ya ini ya. Dia bentuknya itu saya jadi penasaran ya. Bitmap itu bitmap. Nah, ini file format sebetulnya. Jadi dia itu oke. Ya. Kalau nggak kalian bisa cari sendiri lah bitmap seperti apa bentuknya, susah ya.
Jadi dia betul-betul digambar. Nah, kelemahan dari gambar bitmap adalah saat kalian menggambar gambar yang high resolusi, apa kelemahannya? Kelemahannya sih gambar pecah tuh. Saya kan tadi bilang saya gambarnya resolusinya bagus. Apa yang akan terjadi kalau gambarnya sangat bagus? Kalau gambarnya bagus berarti apa yang jumlahnya akan lebih banyak ukurannya. Karena ukuran pixelnya juga lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi kelemahannya raster itu kalau tidak salah ya, saya agak lupa ini. Dulu itu filenya selalu pasti besar. Karena dia menggambar bahasanya itu betul-betul literally per bit. Semakin bagus gambar kalian, semakin besar filenya. Nah, kalau pakai JPG, PNG itu ada teknik tertentu yang dia bisa mengkompres gambar itu jadi lebih bagus. Jadi ada beberapa tipe gambar yang hasilnya bagus dan mungkin berbeda gitu ya. Setiap satu antara JPG dan PNG kan saya yakin kalian sudah paham lah bedanya seperti apa. Kalau kalian ingin gambar yang mungkin kalau saya sih biasanya pakai PNG agar lebih smooth gitu biasanya. Memang JPG ya. Atau mungkin ya biasanya seperti itu. Dan juga biasanya ukurannya sosok lah kalau yang PNG itu. Biasanya sih gitu. Tapi kalau JPG itu kalau gambarnya besar juga ukuran juga besar, bagus juga gambarnya besar juga. Nah ini salah satunya. Ini salah satu aplikasi untuk itu, untuk painting software. CNU. Ini mudahan yang online niat nih. Oke, kita kembali lagi ke ini ya. Sebentar, mana tadi? Mana ini? Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, kita lanjut ya. Oke. Jadi pixel pada grafis bitmap itu akan merepresentasikan 1 bit memori komputer. Nah, biasa dibilang ya. Jadi kalau gambarnya bagus, besar dan resolusinya tinggi, maka akan semakin besar gitu ya. Dia akan mengambil space lebih besar, gambarnya ya betul-betul literally gitu ya, 1 bit. Jadi dengan mengalokasikan memori pada pixel, maka pixel mampu akan memberikan kemungkinan warna lebih. Nah, ini. Bagaimana pixel bisa menampilkan warna lebih bukan hanya hitam dan putih gitu, bisa menghasilkan grafis tertentu gitu ya. Maka kalau kita bisa mengalokasikan memori yang lebih banyak pada pixelnya, maka akan menghasilkan gambar grafis dengan kualitas tinggi gitu ya. Seperti itu. Nah, semakin banyak pixel yang digunakan ya berarti semakin besar resolusi gambar dan semakin besar memori yang digunakan. Ini tadi ya saya jelaskan ya. Ada juga yang namanya grayscale grafik. Jadi pixelnya itu tampil dalam bentuk hitam, putih atau abu-abu. Ini salah contoh saja ya. Jadi ada grafik yang namanya grayscale. Kalau kalian ngeprint itu ada yang namanya grayscale ya, itu berarti warna hitam warna itu dihilangkan, dia diganti dengan gray. Seberapa graynya, seberapa abu-abunya itu tergantung dengan antara hitam dan putih. Jadi 1 dan 0 gitu ya. Jadi berapa graynya itu dari situ. Nah, juga ada namanya color depth atau bit depth, yaitu jadi jumlah bit yang dikhususkan pada setiap pixel. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya gambar yang bitnya berapa gitu ya, berapa bit itu ya. Maksudnya itu semakin besar bitnya, ada 32 bit, 64 bit, 128 bit, itu berarti semakin bagus. Nah, ada juga yang namanya resolusi gitu ya, kerapatan pixel atau density, ini disebut biasanya dengan pixel per inch atau PPI gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya HP itu ya, biasanya ada spek yang mengatakan bahwa PPI-nya berapa gitu ya. Semakin besar itu berarti semakin tajam gambar dari HP yang bisa tampilkan. Jadi DPI-nya berapa gitu ya. Mungkin juga ada yang pernah mendengar istilah DPI di mouse gitu ya. Nah, itu ya. Cuma sampai sekarang saya agak bingung itu bagaimana Pak. Tapi kayaknya kalau tidak salah, dia semakin kita gerakan seberapa gerak, itu berarti berapa dia gerak per titik itu. Jadi misalnya dia DPI-nya berapa gitu ya, berarti dia semakin tinggi, berarti sekitar gerakan kita berarti mouse-nya itu kencang gerakannya gitu. Kalau kita gerakan sedikit, berarti dia nggak gerak misalnya seperti itu. Atau kalau kita besarkan atau kita turunkan DPI-nya, berarti dia akan mempengaruhi kecepatan dari pergerakan mouse-nya. Seperti itu.
Oke, kita lanjut ya. Nah ini color depth tadi yang tadi ya. Jadi ini color depth dan resolusinya adalah faktor pembatas seseorang membuat realistis grafik pada piranti lunak bitmap. Semakin tinggi color depth-nya, semakin besar resolusinya, berarti semakin bagus dan semakin realistis. Ya. Nah juga ada yang namanya istilah jagged. Jadi error yang muncul pada suatu gambar, di mana suatu gambar itu kalau di zoom itu ngotak. Ya. Tapi tidak rapi. Jadi kalau kalian ini mungkin yang biasa main game ya. Kalau main game VG-nya kurang speknya kurang tinggi. Kalau kalian speknya mintanya 180 p gitu ya, 60 fps gitu, tapi kalian speknya nggak bisa menarik itu dan hanya 720 dan berapa gitu ya. Kalau kalian coba gambaran ada yang jagged ya, ada yang kotak gitu. Nah, itu. Burik ya, ada yang burik. Betul bahasanya burik gitu ya. Itu. Jadi kalian tahu bahwa kenapa itu bisa burik tuh karena ketidakmampuan suatu perangkat itu untuk membuat suatu gambar yang realistis. Itu butuh apa namanya komputasi yang besar gitu untuk membangun itu. Nah makanya dia akan jagged. Jadi kalau kalian lihat di mungkin yang pakai Nvidia ya, di bagian depannya itu software itunya dia akan bilang bahwa kalian ingin yang bentuk apa namanya tampilannya smooth. Jadi yang jagged itu hilang. Jadi ada tekniknya bahwa dia bisa bikin smooth atau ya akan ya sudah gitu kasih performance saja. Jadi jagged ya nggak apa-apa gitu. Gambar jelek gitu ya. Atau burik dari katanya masnya burik ya. Itu yang seperti itu. Nah, ada tekniknya itu deh. Sudah ada tekniknya tulisannya di bawahnya ya, anti-aliasing. Mungkin yang pernah main game ya, ada yang setting anti-aliasing berapa, ada yang TSA, FFA ya. Semakin tinggi semakin berat ya. Ini anti-aliasing. Jadi suatu teknik untuk menghaluskan jagged pada tepi-tepi gambar. Ya, jadi kalau kalian ditanyain anti-aliasing itu apa yaitu. Jadi suatu teknik untuk menghilangkan atau menghaluskan jagged itu. Ya. So, ini kalau misalnya kayak gini contohnya. Nah, sebentar. Ini kelihatan nggak? Berat nih. Nah, ini. Nah, ini ya. Kelihatan nggak ya? Ini ya. Ini jagged. Ini kan, ini kalau perempuan gini, ini jagged ini jagged. Ini semua. Ini mau komputernya mau apa aja kalau FPGA ini dia depannya bisa kayak gini gitu. Nah ini mungkin batu performance dan plus framework dan lebih apa itu. Jadi kalau kita mencoba untuk performance ya berarti kalau memang komputernya nggak kuat tuh ya, berarti akan bentuknya gede gitu. Tapi kalau kita mau saya mau yang menghaluskan itu biar gambarnya bagus ya. Ya udah nggak apa, FPS-nya turun tapi gambarnya lebih bagus dan lebih smooth. Nah, makanya ada yang mungkin teman-teman yang biasa dengar istilah anti-aliasing itu. Kalau mungkin yang biasa main game gitu ya, nyari settingan itu bagian anti-aliasing diganti gitu ya, misalnya jadi apa gitu ya. Itu nanti dia juga setiap anti-aliasing itu juga ini ya, apa namanya? Ada tekniknya berbeda-beda gitu. Ada anti-aliasing 2 kali, 8 kali, 16 kali, berapa kali gitu. Itu juga yang seperti itu. Jadi kemampuan perangkat keras atau lunak itu sangat mempengaruhi dalam proses pembuatan proses grafik. Semakin tinggi resolusinya berarti semakin besar yang boleh dipakai gitu ya. Makanya kalau kita yang biasa senang apa namanya ngedit gambar atau software apa namanya gambar ya image gitu ya. Tentunya perangkatnya harus speknya cukup baik, cukup besar, cukup apa namanya bagus gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, image processing gitu ya. Nah, ini aplikasi yang namanya image processing atau photographic editing by computer. Nah, ini jadi kita masuk ke bagian yang namanya image processing. Jadi kalau kalian punya kamera gitu ya, kalian foto gitu ya, berarti kan ada grafik yang dihasilkan dari kamera itu ya, digital. Itu namanya adalah digital photograph atau photograph capture. Atau digital foto itu merupakan bitmap image karena betul-betul di capture semuanya warnanya atau bitnya. Nah, jadi ada yang namanya aplikasi image processing software, jadi itu mengizinkan fotografer untuk memanipulasi digital foto fotografis lain ya dengan yang tadinya memiliki resolusi tinggi
dengan apa namanya, dengan menggunakan preset lunak yang memiliki kesamaan tools seperti painting software atau palette. Jadi image processing software ini memudahkan fotografer untuk menghilangkan pantulan, menghilangkan red eye gitu ya. Kalau kalian sering foto kalau malam itu kan ada red eye-nya di matanya itu ya. Nah itu kita bisa dihapus atau dihilangkan dengan menggunakan aplikasi yang namanya image processing software. Jadi beda ya antara yang membuat gambar. Jadi antara aplikasi yang kalau untuk editing gambar dan aplikasi yang untuk ngedit itu beda ya. Itu beda, namanya beda ya. Itu namanya image processing software. Mungkin terlihat sama nanti ya, terlihat sama gitu ya, terlihat apa namanya, fungsinya terlihat sama, tapi itu namanya berbeda gitu ya, namanya berbeda. Nah, image processing software ini memberikan keleluasaan dalam melakukan manipulasi digital foto. Jadi yang suka memanipulasi gitu ya, biar ganteng gitu ya, fotonya ya, tadinya gelap jadi hitam putih gitu. Nah, menggunakan aplikasi ini memang apa namanya, nama software adalah image processing software. Nah, saya nggak tahu ini masih ada apa ya Google Foto apa enggak ya? Kayaknya masih ada. Masih ya? Masih ya? Karena ini makan memori dan makan internet. Jadi mungkin ya saya nggak tahu sekarang itu kalau kalian menyimpan foto itu ya selain di lokal gitu ya, di internet tuh nggak tahu nyimpan di mana gitu ya. Mungkin di Google Drive atau Google Foto, tapi kayaknya nggak mungkin di Google Foto, Google Drive biasanya mungkin. Nah, jadi aplikasi apa namanya, foto-foto atau digital foto itu kita simpan di dalam foto management software. Jadi kalau kayak Google Foto, Google Drive itu namanya adalah foto management software. Ini namanya saja sebetulnya sih. Jadi mungkin kalian bahasanya ini mudah gitu ya, cuma ini hanya penamaan saja sebetulnya, bahasa penamaan. Jadi sebetulnya tidak hanya digital foto saja gitu ya, sesuatu yang bentuknya digital kalau kalian simpan di suatu aplikasi itu namanya ya manajemen software gitu ya, file manajemen software gitu. Filenya bisa apa saja, bisa foto, lagu, apapun itulah seperti itu. Oke, ini image processing ya. Kita lanjut ke masuk yang namanya drawing. Drawing atau object oriented graphic, karena rest image atau bitmap itu memerlukan resolusi yang cukup besar, nah, maka ada tipe grafik yang lebih ekonomis. Nah, tadi saya bilang ekonomis, di mana secara virtual tidak menyimpan resolusi dia secara terbatas, dan di mana ini hanya dibatasi oleh kemampuan output dari perangkat gitu. Jadi ya kalau nggak tahu ya, kalau mungkin ada kadar kalian yang saya bodo amat lah, gambar yang full gitu ya, full resolusi gitu ya, tanpa perlu dikecilkan atau dikompres gitu ya, karena kalian punya hard disk yang cukup besar misalnya, tempat penyimpanan yang besar. Tempat penyimpanan juga pun yang berbayar apa namanya, ada batasnya gitu ya. Google itu saja hanya 13 giga. Kalau kalian beli yang apa namanya, yang tambahan itu 100 giga pun itu juga bayar per tahun kan, itu butuh uang gitu ya. Nah makanya itu ya harus dibatasi gitu ya. Kita nggak mungkin nyimpan gambar itu dalam bentuk yang raster image, betul-betul raster image ya. Kalau kalian yang sering apa namanya punya hobi fotografi gitu ya, yang pakai kamera yang profesional, saya yakin gambar hasilnya itu ukurannya besar-besar deh, di atas 20 biasanya, 20 MB. Bayangkan kalau foto kalian itu bisa sampai ratus ribuan foto gitu. Apa yang akan kalau kalian punya unlimited resource gitu ya, saya punya hard disk banyak dan bodo amat itu kan nggak masalah. Tapi ada orang yang terbatas, ya. Makanya ada yang tipe grafik yang lebih ekonomis. Ada yang namanya drawing software. Dan ini menyimpan gambar dalam bentuk garis dan bentuk dasar, dalam bentuk dasar ya, kotak, segitiga, persegi panjang dan lain, daripada kumpulan titik. Nah ini namanya kalau mungkin teman-teman gambarnya namanya vektor ya, vektor grafik. Jadi hasilnya gambar itu bisa ada dua. Yang pertama adalah titik-titik, kumpulan titik-titik, atau gambar yang dia terdiri dari garis dan bentuk dasar, kotak, segitiga, dan panjang. Nah, gambar yang terdiri bukan dari titik ya, bukan dari titik-titik, mulai dari titik itu yang namanya adalah object oriented graphic atau vektor grafik. Jadi dia kumpulan dari garis, bentuk dasar, dan objek lain. Dan biasanya ini lebih ringan, maksudnya lebih kecil itunya ya, lebih kecil apa namanya. Nah ini sebenarnya yang menjadi dasar, mungkin tahu Unreal Engine? Unreal Engine tahu?
tahu Unreal Engine yang terbaru, yang 5, itu bagaimana cara dia menggambarkan suatu gambar, itu bentuknya adalah kumpulan garis dan bentuk dasar, segitiga, kotak, garis itu. Makanya dia ringan. Tapi dia bisa menggambarkan itu sangat banyak gitu ya. Ya, dan itu kayaknya kalau tidak salah algoritmanya juga bagus, makanya dia lebih ringan. Nah, itu tekniknya dulu ya, perbedaan antara yang 4 dan 5 itu di situ gitu. Mereka menggambarkan mikro, namanya mikro apa gitu. Jadi microshape gitu ya, microshape itu bentuknya kotak segitiga yang disusun sedemikian rupa jadi suatu gambar gitu, suatu image atau suatu, ya itu video gitu, kalau situ video ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah kumpulan contoh dari grafik format ya. Nah, saya kira kalian sudah ya, GIF, JPG, PNG, PDF ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Saya kayaknya nggak perlu bacakan satu-satu ya. Ini PNG. Mungkin yang nggak pernah tahu istilah apa namanya singkatan dari JPG gitu ya. Ya ini saat kalian belajar gitu. Takutnya nanti kalau ditanyain terus nggak bisa singkatan JPG apa gitu ya. Nah, kalian harus tahu itu ya. PNG itu apa gitu ya. Nah ini color depth-nya. Jadi PNG itu color depth-nya range adalah sampai 24 bit. Ya, kelihatan nggak ya? Yang saya share di itu ya. Jadi kalian bisa baca nanti ya di ini. Jadi PDF itu juga grafik format ya. PDF itu grafik format. Nah, ini juga ada yang namanya PSD. Ya, ini Photoshop ya. Saya yakin kalian paham. Nah, ini yang RAW. Nah, ini fotograf ya. Ini yang hasil dari kamera betul-betul itu bentuknya RAW kan. Nah, ini bisa ukurannya besar. Nah, ini native format for many professional cameras. Jadi betul-betul ya. Aduh, kasihan sekali ini masnya nih. Mas itu nggak kelihatan mas. Kecil ya, sebentar. Aduh, ya, nanti bisa lihat ya. Ini saja. Jadi ada beberapa bentuk ya. Ini juga ada AI ya. Kalau AI itu ada Illustrator ya. Saya nggak pernah pakai ini Illustrator. Ya, ini ada yang TIFF juga. Ya, ini yang ya saya yakin sebagai yang paham ya digital gitu ya. Maksudnya kalian kuliah di teknik gitu ya. Ya setidaknya kalian bisa membedakan antara JPG dan PNG. Ya, oke, ini cara contohnya. Nah, kalau yang bentuknya tipe-tipe extension line, saya kira kalian bisa, kalau kalian fokus pada suatu apa gitu ya, mungkin kalian akan, misalnya kalau kalian fokus ke fotograf, tapi kan biasanya berhubungan dengan RAW gitu ya, file RAW gitu ya. Atau biasa foto editing misalnya pakai PSD atau AI. Jadi, silakan lah. Oke, nah ini pixel face object. Jadi bagaimana perbedaan antara pixel dan face object. Ini saya kira nanti bedanya gini, ada beberapa task misalnya menggerakkan atau merubah suatu part tertentu gitu ya. Kalau menggunakan bitmap grafik, nah ini gampang gitu. Ya. Ini gampang. Ini ada perbedaannya nih nanti. Ini di mananya ya ini ya. Nah, ini kalau kita bekerja dengan bentuk gambar ya, bentuk shape gitu ya. Kalau yang pakai pixel ini berarti dia bisa diedit dengan eraser, jadi kita bisa hapus di bagian tertentu gitu ya. Nah, kalau pakai shape, pakai yang object oriented grafik, kalau kita mau edit atau kita hapus gitu ya bagian tertentunya, kita pakai formula gitu. Karena kita menghapus bentuk yang segitiga gambar gitu ya, anak kotak. Jadi ada mathematical fungsinya di situ. Nanti kalian bisa baca ininya lah, lebih itunya ya. Nah, ini seperti ini. Magnification ya, kalau diperbesar ya. Kalau menggunakan pixel, kalau kita perbesar ya kita mendapatkan detail yang ya jagged ya, karena per pixel gitu. Nanti kasih kotak-kotak gitu. Nah, kalau kita menggunakan yang image gitu ya, maka yang kita perbesar itu ya objeknya gitu, bukan pixelnya. Makanya dia nggak akan jagged. Nah, ini ada ininya lagi ya, berbeda-bedanya. Silahkan baca lah, ini anuannya cukup.
Jadi bagaimana menghandle gitu ya beberapa teknik, bagaimana si teknik untuk si pixel bagaimana dan si yang bentuknya shape seperti apa gitu ya yang mencoba. Oke, kita masuk ke 3D modeling software. Di sini ada yang pernah pakai aplikasi atau mencoba melakukan 3D modeling? Belum ya? Oke, mungkin kalian kalau masuk ke teknik industri mungkin harusnya, tapi kalau elektro mungkin nggak tahu nih. Jadi kita sudah sangat familiar kalau yang 3D ya, kotak, segitiga segala macam gitu ya. Nah, makanya muncul, tapi itu terasa kurang hidup gitu ya, maka muncul yang namanya ya grafik 3D gitu ya. Objek 3D itu ini mungkin yang pernah kenal yang namanya printer 3D itu ya. Printer 3D itu kan bagaimana ngeprint dalam bentuk 3D itu kan berarti ada objek 3D yang harus diedit gitu ya. Nah ini apa namanya, kalau kita mencoba untuk membuat satu model gitu ya, model 3D gitu ya, ini ada aplikasi namanya ya 3D software gitu ya, 3D model software. Dan ini juga lebih kompleks ya karena dia 3D. Berarti sudah tidak hanya ada panjang dan lebar, tapi juga ada ini ya, ada tingginya di situ ya. Jadi kalau kalian lihat, saya sih adanya Blender ya. Blender itu, ya mungkin yang belum pernah kenal aplikasi Blender, yang pernah kenal aplikasi Blender belum? Hah? Pernah Blender? Pernah lihat? Bentar ya, bentar nih loading dulu deh. Jadi salah satu itu ya, salah satunya Blender. Bukan Blender ini ya, masih ini ya. Jadi salah satu, nah ini ada Unity itu Unreal Engine itu produknya Unity. Makanya itu kan digunakan untuk modeling 3D. Karena biasanya kalau kalian ya yang sering main game lagi ya, ini yang sering main game biasanya dengar dia Unreal Engine gitu ya di depannya. Itu biasanya game itu dibuat dari Unreal Engine. Apa namanya, game engine-nya itu dari Unreal gitu ya, punyanya Unity gitu. Nah kalau yang mungkin pernah lihat film-film animasi itu ada yang dibuat pakai Blender. Aplikasi Blender ini gratis ya, ini gratis. Saya nggak tahu kalian pernah, harusnya sih pernah lah lihat videonya. Ini sebetulnya sekarang ini sudah apa, kalau kalian bisa ya setidaknya bisa pernah mainan ini gitu ya. Ini sangat baik sekali karena saat ini gitu ya. Ini 3D modeling itu lagi ngetren juga gitu ya. Ngetren juga. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Nah ini, ya nih, itu juga nggak terlalu lama sih ini sebenarnya. Dulu itu hanya bikin apa tulisan aja. Gitu. Kalau yang jago itu bikin film pakai ini. Dan ini apa ya? Sekarang itu skill yang cukup cukup bagus gitu ya. Jadi kalau kalian bisa 3D modeling itu, kalian kalau misalnya nempel di CV kalian itu 3D modeling itu selling gitu ya, itu selling. Maksudnya banyak yang nyari. Gitu. Ya, mumpung kalian masih di tengah-tengah ya, siapa yang mau belajar 3D gitu ya. Jasa kita nggak ada di sini ya, juga kita nggak punya lab yang menyediakan printer 3D gitu kan ya. Sayang saja sih sebetulnya. Yang punya tuh industri. Ya, printer 3D. Padahal itu bisa, misalnya kalau kalian robot, yang ada yang ikut robotika nggak? Ikut robotika. Itu kan kadang-kadang harus bikin ininya ya. Bikin apa namanya? Casingnya misalnya atau tetepnya atau ini kan itu bisa pakai itu gitu. Harusnya elektro punya gitu. Harusnya. Doakan saja gitu, doakan saja. Ya kita lagi berusaha itu. Karena saya yakin kalian butuh itu. Nah kalau yang di luar negeri itu kan ada mesin CNC atau CNC kan ya, yang cutting laser itu ya. Itu kan pakai itu. Ya kita mungkin kalau itu mungkin terlalu besar ya. Ya setidaknya printer 3D harusnya sudah punya. Ya, itu makanya kalau kalian bisa
apa namanya bisa melakukan 3D modeling gitu, entah pakai software apapun itu gitu ya. Syukur-syukur yang free software gitu ya, open source software itu syukur sekali. Atau mungkin yang ingin bikin game gitu ya pakai Unity, cobain saja, itu juga bagus. Oke, kita lanjut ya, ini 3D untuk modeling. Kita masuk ke CAD atau waduh. Kenapa ya? Dulu. Wah, kebanyakan buka nih. Komputernya error. Kalau error berarti sudah selesai gitu ya kuliahnya ya. Sudah. Oke, udah bisa lagi. Kita lanjut. CAD atau CAM ya, turning picture to products. Jadi mungkin yang pernah namanya apa sih aplikasinya ya? Aplikasi CAD ya. Ada yang pernah coba aplikasi CAD? AutoCAD ya, AutoCAD. Jadi itu kan sebenarnya sebuah ini ya, sebuah gambar 3D ya. Nah, 3D. Itu AutoCAD. Jadi kalau kalian misalnya ingin mendesain sesuatu, itu dia mungkin yang robotika itu ya, bisa bikin suatu produk gitu ya. Nah ini aplikasi ini, nah itu dia, ini memberikan kemampuan kita untuk melakukan rekayasa atau desain atau arsitek gitu ya, untuk membuat desain pada, nah ini kalau tadi lihat salah contohnya Blender ya, Blender itu kan kita bisa mendesain bentuk apapun itu ya, atau ada pernah kenal yang namanya istilah digital twins? Nggak pernah. Jadi misalnya kalau gini, kalian bayangkan sebuah mesin jet, kita mau tahu bagaimana cara kerjanya gitu ya. Nah kita bisa bikin digitalnya gitu, copy digital di dalam suatu komputer gitu ya. Ya blueprint, ya mirip seperti itu lah blueprint. Jadi apapun yang bekerja misalnya di panel tertentu gitu ya, panel A itu misalnya mendorong bahan bakar ke unit B misalnya. Nah di komputer tuh kelihatan gitu. Dan itu mensimulasikan pergerakannya, itu namanya digital twin. Jadi kalian tahu gitu, kalian bisa menentukan bahwa yang ada terjadi benerannya itu juga terjadi di sini gitu di komputer. Itu namanya digital twins. Kalau coba cari deh, itu sekarang juga lagi wah. Atau mungkin yang pernah istilah metaverse, ya itu ya metaverse, VR deh, VR saja gitu ya. VR itu kan anak. Itu salah satu contohnya saja. Nah ini CAM itu adalah computer aided. Jadi kalau yang belum tahu gitu ya, belum tahu yang namanya CAM itu computer aided manufacturing. Ya. Jadi ini apa namanya memungkinkan kita untuk suatu grafik itu kita bisa itu membuat suatu produk, gitu, produk. Jadi kalau kita ingin membuat suatu produk ya kita mendesain itu menggunakan yang namanya aplikasinya ya aplikasi 3D gitu ya. Nah nama gambar itu kemudian namanya adalah computer aided manufacturing. CAD tadi itu ya. Jadi misalnya kita mau bikin kipas gitu ya, itu bikin kipasnya itu kita gambar dulu bentuknya seperti apa gitu ya. Nah ini kita bisa gunakan yang namanya aplikasi 3D grafik. Nah ini lanjutannya ya. Ini kombinasi dari CAD dan CAM itu menjadi suatu SIM, Computer Integrated Manufacturing. Jadi mungkin yang pernah lihat Yaskawa atau enggak Yaskawa? Yaskawa, nggak pernah ya. Itu robot manufacturing. Jadi dia memproduksi produk. Tahu robot yang hand aja ya, robot yang cuma tahu robot yang dipakai Iron Man yang waktu dia kerja di labnya. Ya robot yang dia bilang dummy. Ya itu. Dia bikin itu. Ya skala itu bikin itu gitu. Tapi skalanya adalah skala manufacturing. Jadi suatu kalau misalnya ada apa namanya kok saya lupa ada jadi lupa ya sebentar ini apa namanya pabrik itu mau istilahnya otomatis gitu tanpa manusia gitu ya dia pakai robot itu gitu. Nah robotnya itu diproduksi dari salah satu yang memproduksi itu adalah Yaskawa. Itu robotnya besar gitu. Jadi mungkin yang pernah manufacturing mobil yang ada dia bikin chip sendiri dia pakai itu Yaskawa. Nah itu dia itu punya aplikasi yang
bentuknya digital twins-nya gitu. Jadi dia bikin gambar di sini, tapi dia gerak di sana gitu. Kita gerakin tangannya kemana, dia akan gerak kemana tangannya. Nah itu jadi kombinasi antara CAD dan CAM itu gitu SIM. Namanya Computer Integrated Manufacturing. Jadi apa yang digambarkan di dunia nyata itu muncul di komputer. Kita gerakan tangannya ke kanan, dia ke kanan, dia ke kiri. Dia akan presisi kemana, memasang suatu chip misalnya di mana, dia akan kemana gitu. Seperti itu. Ya, ini saya, mungkin nanti bisa lihat ya itunya. Yang robotika harusnya pernah lihat ya yang robotika, karena bentuknya memang hanya tangan saja gitu, robot tangan biasa. Seperti itu. Oke, ini untuk yang CAD dan CAM-nya ini sudah. Jadi ya kita masuk ke dynamic media. Ini kayaknya umum lah ya, ini media. Jadi kemajuan teknologi sekarang kita bisa membuat presentasi ya, ada animasinya, video, suara segala macam. Jadi tadi saya bilang ya, biasanya kalian lebih bagus kalau bikin presentasi dibanding saya gitu ya. Ini seperti ini. Saya yakin kalian sudah paham ya nama aplikasi Microsoft PowerPoint, Apple Keynote, Google Slide dan segala macam. Ini presentasi grafik software saja gitu ya. Sekarang itu jadi media itu sudah sangat dinamis gitu. Kita gampang gitu ya. Nah ini mungkin yang pernah ngedit apa namanya film atau video gitu, itu ada yang namanya twinning gitu ya, twinning. Jadi dia, kalian tahu kalau video itu adalah kumpulan dari frame foto-foto yang ditumpuk gitu ya, bergerak. Nah itu kan sebetulnya nah kalau di komputer itu kalau kita melakukan editing atau membuat animasi itu gambar itu ditampilkan gitu ya, ditampilkan semua. Nah twinning itu kita bisa membuat keyframe tertentu di bagian frame di mana gitu ya, di bagian frame A misalnya, kemudian kita bikin garis menunjukkan ini di sini gitu misalnya, di gambarnya, di videonya gitu. Jadi dari frame ke misalnya frame ke 1000 sampai ke frame ke 1100 kita bikin garis gitu ya. Setiap frame itu kita bikin gambar gitu ya. Nah itu namanya twinning. Jadi mungkin yang biasa ngedit film atau video itu kan kalau kalian lihat di bagian bawahnya, di slide bawahnya tuh, sisi punya nggak ya aplikasinya ya? Ada sebentar. Ya ini nanti ada contohnya sambil buka. Ini akademik ya. Ya sambil buka juga. Ini twinning itu jadi ngedit pakai keyframe ya. Nanti saya kasih lihat bentuknya seperti apa. Kemudian ada yang namanya juga digital video. Ini kalian paham lah ya, computer animation. Kita bisa edit, kita potong, kita tambah transisi buat judul segala macam. Kemudian ada namanya analog dan video, analog dan digital video ya. Kalau analog berarti pakainya yang kalian mengalami foto yang pakai roll nggak sih? Enggak ya, pakai roll, fotonya pakai roll yang gambarnya pakai ya. Atau itu beda, tapi ini roll biasa, dia bentuknya roll. Kalau kalian tarik itu nanti bentuknya banyak gambar gitu. Berarti nggak ngalamin ya? Iya, gelap, bentuknya kayak ya roll gambar gitu. Nah ya, itu analog. Nah kalau film-film zaman dulu itu yang dipotong-potong. Kalau kalian pernah lihat bioskop yang zaman jadul, itu kan gambar diputar gitu ya. Nah itu. Nah itu kalau ngedit itu dipotong-potong itu, ditempel-tempel itu. Kalau kalian pernah lihat film-film zaman bola itu ya, orang terbang itu sebenarnya gambar orang dipotong-potong, tempel-tempel di setiap ininya, di setiap rollnya itu dipotong-tempel. Gitu. Makanya berbeda ya, zaman sekarang ya pakai komputer ya sudah jelas itu bagian mananya kita edit. Nah kalau zaman dulu kayak gitu. Nah juga ada yang namanya aplikasi istilah video digitizer ya. Jadi kalau dalam bentuk analog dijadikan digital gitu. Nah, ini saya kira kalian paham lah. Ada yang pernah kenal HDTV, High Definition Television ya? Nah, kenal nggak? Saya yakin kalau kalian nonton TV yang sekarang ya, apalagi yang sekarang ya di daerah Purwokerto ya, sekarang kan lagi ada istilah yang namanya mematikan TV analog. Tahu? Yang analog. Sekarang TV-nya berarti harus pakai digital kan, harus pakai set-top box itu. Itu menampilkan layar tampilan TV yang sekarang itu tampilannya adalah HDTV.
Atau kalian yang punya TV yang pakai ini, pakai kotak yang mana ya? Apa namanya, set top box juga apa atau apa namanya? Receiver yang pakai parabola. Kadang muncul di salah satu apa ya? Salah satu itunya pakai HD gitu. Itu berarti high definition TV. Itu tuh berarti dia apa ya? Nampilnya berdalam tuh HD gitu. 720 lah. Kalau ada yang namanya SD itu ya 320 gitu. Itu ada juga. Ya ini sajalah. Ya, saya yakin kalian paham itu. Oke, kemudian ini juga video editing gitu ya. Ini ada non-linear editing, NLA, dan segala macam itu baca saja nanti lah. Kalian paham. Nah, ini saya mau ngasih tunjuk ya, aplikasi editing video, Kdenlive namanya. Nah, ini saya bilang tadi. Ini kan per frame ya, per frame. Ada contohnya nggak ya? Sebentar. Ini apa sih project build? Nggak punya contoh. Bentar. Ini kalau gambar, kalau suara makanya kayak gini ya. Ini ya gelombang biasa gitu kan ya. Saya ngomong sama anu sendiri. Nah ini. Ya, sorry. Nah, ini. Gini deh, sebentar. Sorry. Nah, ini ada backup. Muncul nggak? Muncul ya? Ya. Ini kalau suara kayak gini. Nah, kalau gambar, aduh loading. Video misalnya. Nah, misalnya ini. Ya, ini kan sebetulnya disusun dari per frame ya. Ini kan frame keberapa gitu misalnya. Nah ini yang namanya NLA. Jadi editing yang tadi saya bilang ya, kalau zaman dulu kita harus potong-potong di bagian ininya, di apa namanya, di rollnya gitu ya. Nah kalau sekarang kan kita ngeditnya pakai gini. Setiap ininya kan, ini kan satu frame. Ini bisa satu frame. Ini frame, satu frame. Dan ini satu gambar gitu. Ini satu gambar. Jadi kalau kita ingin membuat suatu video yang menambah apa ya, ada bergerak itu berarti kan ada beberapa frame. Saya yakin kalian kemarin yang namanya 30 fps, 60 fps gitu ya. Jadi dalam 1 menit itu dia memutar 60 gambar atau memutar 30 gambar, itu berbeda di situ. Jadi misalnya gini, kalau kita bicara 60 fps, berarti dalam 1 menit itu ada 60 fps yang di makanya itu perbedaan antara video yang 30 dan 60 fps, berarti lebih besar 60 fps ya, karena lebih banyak gambar yang diputar di situ. Seperti itu. Nah ini sebenarnya sih bagaimana konsep ini kita bisa melakukan editing dengan aplikasi ini ya, itu tadi konsep per framing, setiap frame namanya tuning tadi. Jadi kita bisa edit per frame gitu ya, per frame satu-satu ini kita misalnya memotong bagian tertentu bagaimana itu seperti itu. Seperti itu. Oke. Ya, ini. Nah ini ada namanya kompresi dan ini ya, kompresi atau kompresi. Nah, ini kita ada mungkin ada yang istilah MPEG itu, MP4 ya. Ada yang mungkin yang kenal MKV yang suka download film. Nah ya, gitu ya. Oke, nah ini sudah habis nih. Oke, nah ini bagaimana data kompresi. Nah ini nanti, ini sebagai tugas nih. Buat tugas. Mumpung biar pikirannya kembali lagi ke kampus. Habis liburan. Nanti coba kalian cari bagaimana teknik cara untuk mengkompres suatu data. Baik itu gambar, baik itu suara, ya paling audio video ya, yang paling apa ya. Coba itu ada. Saya yakin banyak tekniknya, banyak cara, ada yang mungkin memotong beberapa bits. Ya. Misalnya kalian mengkompresi suatu gambar, nah bagaimana cara gambar itu dikembalikan lagi menjadi gambar yang lagi gitu. Digambar ulang. Apa namanya? Bagaimana cara data kompresi bekerja, baik itu di audio maupun di video, ya. Atau file-file tertentu lah, file-file ya, secara mobile gitu.
Misalnya kalian punya foto bentuk besarnya adalah 15 MB gitu ya. Nah, bagaimana caranya itu dikompres menjadi 7 MB misalnya. Ya. Itu kan yang dihilangkan itu kan. Apa yang dihilangkan? Bagaimana cara menampilkan gambar itu masih tetap bagus gitu gambarnya. Apa yang dihilangkan di situ? Bitnya kah atau apakah apapun itu. Kalian cari caranya. Kalau bisa dapat videonya malah lebih bagus. Video yang itu ya, cari di YouTube pakai banyak. Tenang kelompok lagi kali ya? Enak kelompok atau gimana? Atau sendiri-sendiri? Kelompok ya. Ya nanti masalah kalian kerja nggak kerja itu kalian selesaikan sendiri lah ya. Secara adat lah, silakan. Kalau nggak ada teman yang nggak kerja ya silakan. Kalian menembak juga boleh. Saya mau bodo amat ya. Maksudnya itu saya akan bikin. Jadi saya akan bikin kayak kemarin lagi gitu maksudnya. Kalian isi teman penilaian teman sejawat. Gitu ya. Jadi ya terserah. Kalau kalian menurut kalian teman kalian bekerja dengan baik ya silakan dengan baik. Gitu. Kalau enggak ya silakan gitu. Saya kembalikan ke kalian. Ya nanti bisa bagi-bagi kerjaan itu maksudnya. Kalian nyari apa kan? Misalnya itu ada 7 atau 8 orang ya. Misalnya yang 4 nyari ngerjain yang bikin yang audio, yang 3 ngerjain yang video kan bisa seperti itu. Silakan lah, bebas saja. Tapi jadi cari bagaimana cara data compression itu bekerja. Baik itu video atau audio gitu ya. File secara di video. Ya, file secara umum lah, kan sama kan sebetulnya. Oke, ya mungkin seperti itu ya. Cukup. Oh, ya. Seperti itu. Ya. Ini audio saya kira kalian kalau audio waveform itu yang tadi ya, yang di katalog itu ya. Oke, mungkin seperti itu cukup. Ada pertanyaan? Mau kayak mana Pak? Mau saya bikin lagi? Apakah kalian puas dengan teman-teman kalian kemarin? Apakah kalian ingin teman-teman baru? Puas? Apakah karena ada yang bisa kalian bully? Terserah kalian sih. Kalau kalian mau temannya baru, saya akan bikin baru lagi. Kalau kalian mau kayak mana, kalian aja. Kalian aja. Ya sudah. Ini soalnya teman kalian yang online nggak ada ngomong, diem aja gitu ya. Saya kalian saja di sini. Kalau kalian temannya baru ya sudah. Temannya apa? Teman yang kemarin ya sudah teman kemarin. Apa-apa. Gitu. Sudah. Ini nggak ada yang ngomong nih yang online nih. Jadi gitu aja. Tapi kalau kalian bisa bikin ada videonya atau mau bikin ya kan bisa embed ya, embed video atau apa kalian misalnya Pak ada video dari sini Pak ini menjelaskan dengan sangat ya linknya di saja itu. Atau kalau kalian ingin niat gitu ya mau bikin gambar sendiri ya silakan no problem. Ya apa-apa gitu. Ya, tidak masalah. Ya kalau mau bikin PowerPoint itu kan PowerPoint kan kalau kalian simpan kan bisa simpan dari bentuk video. Kalian tahu kan? PowerPoint bisa nyimpan dari bentuk video kan? Ya, nah itu terserah kalian. Mau laporan kayak mana juga nggak apa. Saya ini maksudnya yang penting kalian tahu gitu, bagaimana cara data kompres bekerja. Penting itu. Mau laporannya mau laporan itu laporan biasa, Word silakan, mau bentuk PowerPoint silakan, mau video pun nggak masalah. Nanti saya upload untuk di LDR-nya saya bebaskan. Tapi kalau bisa jangan besar-besar gitu. Ya, jangan besar-besar. Kasihan LDR-nya. Nah, saya sih kasihan, biar aja mau besar juga apa-apa, tapi kasihan LDR-nya gitu aja. Ya. Oke. Ya, mungkin kayak gitu untuk pertemuan kali ini. Saya tadi kayaknya bilang sejam ya, tapi kok udah lebih dari ini ya. Gimana? Deadline-nya ini mungkin saya kasih waktu sampai minggu depan aja. Ya. Senang sekali kalian. Sudah. Ya, kalau kemarin kan cuma berapa hari ya, karena memang masih mau lebaran. Kalau sekarang ya saya sampai minggu depan. Ya. Ekspektasi saya bagus lah hasil ininya. Ini sama dengan kelas itu. Makanya tadi kalau bisa digabung malah lebih enak. Jadi saya nggak kuliah lagi. Saya capek ngomong lagi. Iya sore. Ya, maksudnya sore itu sudah jam anak gitu maksudnya. Ya, itu maksud saya gitu. Nanti jadinya sebenarnya nggak fokus kalau di sore itu harus segera pulang gitu. Kalau sekarang kan sudah santai karena emang jamnya jam 4 sudah pulang. Ya kayak gitu cukup. Oke, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan di grup. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pada hari ini cukup. Ya, terima kasih yang sudah hadir di sini. Ya, kayaknya emang lebih enak offline ya. Lebih enak itu, lebih banyak komunikasi ketimbang yang online itu ya. Ya mohon maaf yang online karena kalian diam-diam saja gitu. Ya, yang mengambil keputusan ya yang offline di sini. Gitu. Kalau yang online pingin
apa namanya protes ya silakan protes kelima teman-teman ini. Ya, gitu. Oke. Mungkin cukup. Mohon maaf jika ada salah-salah baik ucapan atau kata ya, mohon maaf. Ya, ini saya mohon maaf lagi, mohon maaf lahir dan batin karena sudah habis lebaran ya. Ya. Oke, terima kasih. Saya tutup program pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Silakan yang mau istirahat. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu untuk sana. Silakan yang mau stay di sini boleh stay di sini. Yang mau pulang ke kosan silakan pulang ke kosan. Yang mau makan siang silakan makan siang. Oke, yang online begitu ya, Mas dan Mbak. Ini nggak ada suaranya, jadi saya tutup dulu ya. Oh, sudah nggak ada ternyata orangnya.